Hai, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang globalisasi nih. Pasti dari kalian belum banyak yang tahu kan, apa sih globalisasi itu? Nah, sebelum masuk ke poin-poinnya, kami akan memperkenalkan nama dari anggota kami. Yang pertama itu ada Karissa Safa, yang kedua Davina Arimbi, yang ketiga Elvira Rianti, yang keempat Fadila Eka, yang kelima Karina Miladia, dan yang keenam adalah Sheila Puja. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin penting pertama nih. Yang pertama itu ada pengertian globalisasi. Oke, jadi apa sih pengertian globalisasi itu? Secara ringkas, globalisasi adalah sebuah fenomena integrasi internasional yang muncul karena pertukaran pandangan dunia. Lalu ada pula pengertian menurut KBBI, yaitu globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Selanjutnya ada pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, ada Cochrane dan Payne yang mengemukakan bahwa pertanda globalisasi sebagai munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Lalu yang kedua ada dari Ahmad Suparman yang menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Lalu ada Malcolm Waters yang berbicara bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa perbatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma dalam kesadaran orang. Selanjutnya ada karakteristik globalisasi. Menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy, globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat di dunia. Nah, apa aja sih seperangkat transformasi ini? Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Contohnya, telepon genggam, televisi satelit, dan internet yang menunjukkan komunikasi global terjadi demikian cepat. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Sebab akibatnya dari pertumbuhan, perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, dan peningkatan pengaruh perusahaan multinasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Contohnya, yang pertama, ekonomi. Keputusan ekonomi yang kita ambil sangat berkaitan dengan gaya hidup, kegemaran, dan hobi. Yang kedua, lingkungan. Dalam peristiwa nuklir Chernobyl pada tahun 1986 menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kerusakan ekologi tidak mengenal batas negara. Saat ini, berhektar-hektar lahan di Lake District dan Wales masih mengalami radiasi yang sangat tinggi karena kecelakaan yang terjadi pada peristiwa nuklir tersebut. Yang terakhir, ada permasalahan seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang internasional, dan terorisme internasional. Cohen dan Kennedy menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Proses globalisasi. Proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, globalisasi era pramodern. Proses ini merupakan proses globalisasi yang terjadi jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern seperti sekarang ini. Kalau bisa kita bayangkan, manusia mengalami aktivitas global seperti fenomena migrasi zaman prasejarah. Era ini ditandai pula sebagai zaman kerajaan, penyebaran agama, jalur perdagangan Silk Road, dan migrasi antar benua. Pada periode pramodern ini berlangsung sekitar tahun 3500 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, globalisasi era modern awal. Kemudian dilanjutkan pada periode selanjutnya, pada periode tahun 1500 sampai 1600, terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa, yang imperium utamanya yakni Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul Imperium Belanda dan Britania. Kondisi ini menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial dari Eropa menuju benua lain. Pada era modern awal, imperium-imperium tersebut melakukan ekspansi dengan tujuan utama untuk berdagang. Namun pada prakteknya, terjadi kolonialisme pada negara-negara lain tujuan ekspansinya. Yang ketiga ada globalisasi era modern.
Era ini terjadi sekitar tahun 1850 hingga 1970. Nah, perbedaan dari sebelumnya, yakni modern awal, jalan dari tujuan ekspansi para imperium Eropa, cara mengelola perdagangan global, serta tingkat pertukaran informasinya. Era ini juga ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional yang dituntut dengan meningkatnya perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi yang semakin modern. Dan yang terakhir ada globalisasi era kontemporer. Pada periode ini, globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Kemajuan teknologi yang selalu up to date juga menjadi ciri khas dari globalisasi era kontemporer ini. Selanjutnya, faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat mempercepat terjadinya proses globalisasi di dunia. Negara yang memiliki infrastruktur teknologi, komunikasi, dan informasi dapat menggunakannya di skena perkantoran, pusat bisnis, dan juga perumahan. Dengan demikian, anak usia sekolah hingga di atas usia kerja dapat memanfaatkan teknologi dalam mengakses ilmu pengetahuan dan data sesuai juga kebutuhannya tanpa terbatas jarak geografis. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Mengapa sih terbukanya sistem perekonomian negara dapat menjadi faktor pendorong munculnya globalisasi? Yang pertama, sistem perekonomian negara menjadikan masyarakat dari berbagai negara bisa bekerja di negara manapun. Yang kedua, sistem perekonomian negara tidak mementingkan di mana ia berasal, namun mementingkan kompetensi yang bisa menjadikan perusahaan itu berkembang dan maju. Dengan melihat contoh yang saya sebutkan tadi, dapat dilihat bahwa terbukanya sistem ekonomi dunia membuat setiap individu maupun perusahaan swasta dan pemerintah melakukan interaksi internasional dan berintegrasi dengan negara lain dalam hal perekonomian. Yang terakhir ada mengglobalnya pasar uang. Mengglobalnya money market atau pasar uang merupakan salah satu faktor pendorong dari globalisasi. Pasar uang adalah wadah atau ajang bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik dana. Selain itu, pasar ini juga biasanya dilakukan melalui teknologi komunikasi seperti transaksi. Selanjutnya, teori-teori perubahan sosial. Teori-teori ini banyak dikaji oleh berbagai para ahli, misalnya Herbert Spencer, Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Thorstein Veblen. Yang pertama ada teori siklus, beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada rakyat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membuat pola yang berulang. Yang kedua ada teori perkembangan atau teori linear, menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di rakyat berujung atau menuju satu titik yang sama. Yang ketiga ada teori gerakan sosial, meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang. Yang keempat ada teori modernisasi, diartikan sebagai pandangan terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern. Nah, kali ini kita masuk ke section dampak-dampak globalisasi. Dampak positif, 1. Perubahan tata nilai dan sikap. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Kemudahan mengakses informasi. Nah, ini dampak negatifnya nih. 1. Gaya hidup kebarat-baratan. 2. Pola hidup konsumtif. 3. Sikap individualistik. 4. Kesenjangan sosial.